Seperti apa sih ngelihatnya bahwa dengan viralnya ini akhirnya banyak menarik orang untuk bisa berinvestasi sendiri. Iya, saya pribadi sih dengan Musik adanya matiin musik. Maaf, tolong. ya, dengan adanya investasi ini sih saya lebih ke arah saya bisa belajar hal baru lagi sih ke depannya. Karena memang saya menyukai mempelajari hal baru yang belum saya pernah pelajari. Nah, menurut saya nih dari apa yang Bang Rudy Salim ceritakan ke saya, ini menarik banget untuk saya pelajari hal baru ini gitu. Dan saya ya ingin memutuskan untuk konsisten belajar hal baru tersebut gitu. Tapi lu sudah kepikiran belum sih dengan konten-konten yang akan lu bikin di production house lu sendiri? Udah kepikiran sih. Kemarin kan kita akan dibantu juga dengan Bang Rudy Salim dan timnya nanti untuk konten-konten kedepannya jadi lebih asik ditonton karena kan selama ini kan seperti yang teman-teman lihat banyak tuh yang kritisi intronya tuh masa udah jutaan intronya gitu editannya tuh masa kayak gitu. Nah itu saya sendiri yang kerja. Jadi memang selama ini tuh saya tidak bisa mempercayai orang lain untuk mengurus channel saya. Dengan adanya Bang Rudy Salim ini, dia ngasih masukan-masukan seperti ini Sel, jadi kerjaan kamu juga jadi nggak berat, nggak perlu begadang lagi. Karena seperti yang teman-teman tahu kan jadwal saya ini 3 minggu ini dari pagi ke pagi. Sering kali saya nggak tidur tuh. Jadi pulang dari syuting TV, pulang-pulang saya ngedit sendiri, upload. Makanya seminggu hanya bisa upload sekali. Nah, Bang Rudy Salim menawarkan, Sel, biar edukasinya ini nggak berhenti dan semakin banyak daya tarik masyarakat, mendingan kita upload lebih sering lagi agar masyarakat juga semakin terluaskan nih gitu. Karena kan selama ini kebanyakan kayak saya upload satu video terus dipotong-potong sama orang, di-reupload di media-media lain kan. Nah, biar hal tersebut tidak semakin menyebar, re-uploadnya mendingan kita lebih seringin lagi aja edukasinya biar lebih menyebar gitu. Tapi takut nggak sih ketika mungkin lo kan selama ini bekerja sendiri sesuai dengan keinginan lo. Nah ketika sekarang ada tim, lo ketakutan nggak apa yang lo sampaikan itu ternyata tidak diinin sama tim lo sendiri gitu? Enggak. Keputusan tetap di saya kok. Keputusan tetap di saya, mau apa yang mau saya bikin, cuma lebih dibantu dalam hal editing, intro, terus juga bagaimana branding, terus juga kan selama ini teman-teman media kan pasti ngehubungin kontak admin saya yang ada di Instagram, tidak ada yang dibalas kan. Bayangin itu sehari 1.500 chat. Tim saya yang tadinya bacain gitu ya. Semenjak viral ini nggak ada yang mau bacain nomor admin. Karena itu benar-benar sehari 1.500 chat, sekarang udah nggak dibuka sekitar 4-5 hari. Itu tinggal dikali aja tuh. Nah, dengan adanya tim dari bantuan dari Bang Rudy Salim ini dalam bentuk tim, itu nanti juga akan lebih terkoordinasi gitu. Ya pokoknya terbantu lah. Biar teman-teman media dan klien-klien ketika menghubungi juga jelas gitu. Sel, mau tidak mau jadi ada momen tersendiri, memanfaatkan momen nggak sih? Apanya? Takut disangka dikira. memanfaatkan momen nggak sih? Apanya yang saya memanfaatkan momen? Yang memanfaatkan momen kan ini, yang memanfaatkan momen itu kan dari yang kemarin tuh kejadian yang kata pembuktian nggak mau, bikin video pura-pura nyari saya lah, bikin video ngata-ngatain dan sebagainya. Nah itu kan yang memanfaatkan momen. Saya tuh kalau udah bahas satu pasti langsung ganti ke topik lagi. Nah saya memang berfokus untuk mengedukasi doang, nggak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu sih. Dan hal ini pun saya nggak rencanakan, bukan saya menawarkan loh. Jadi kalau mungkin saya yang menawar-nawarkan, mumpung gue viral nih gue tawar-tawarin. Nah itu baru memanfaatkan momen. Tapi semua ini datang begitu aja sih. Totally saya nggak ngapa-ngapain nih. Bener-bener. Bang ini nggak ngeri terhambat bang, karena kemarin juga abang baru saja disomasi dengan Rara. Apa terhambat gimana? Takut karirnya ke depan ini kan kemarin. Mikirin koset. Kemarin kan baru saja bang baru disomasi lagi nih sama Rara. Ya kalau untuk kayak yang mereka itu kan menurut saya promosi doang, mereka tuh nggak ngefek ke sayanya. Dari kemarin kan laporan juga udah datang, nggak ngefek, sumpah apa sih? Nggak ada ngefek sama sekali, nggak ada panggilan juga dari polisinya, karena memang nggak masuk delik. Sengaja digembar-gemborkan untuk promosi mereka sendiri, dan untuk hal ini nggak akan mengganggu saya pribadi. Kemarin pun saya jadwal TV dari pagi ke pagi nggak ngefek apapun tuh laporan-laporan. Jadi mereka ya mungkin semoga bisa jadi bahan promosi untuk mereka agar bisa dapat pekerjaan yang lebih baik aja gitu aja. Abang disuruh dikasih waktu 3 hari. Iya. 3 kali 24 jam. Apa namanya jaminan atau ancaman dari mereka? Bukan membongkar aib membongkar rahasia atau pembodohan dari perdukunan ini sih. Jadi
kalau ancaman itu ada kayak misalkan beberapa kali RT saya bilang, "Sel, jam 2 pagi ada yang naik motor Ninja 250R, ini nyariin rumah kamu nih." Gitu. Tapi RT saya untung bisa berkoordinasi lah, bisa menjaga privasi. Karena ketika ditanya mau ngapain nggak jawab, akhirnya kabur. Terus baru-baru ini juga ada yang nyamperin RT saya bilang, "Di mana nih rumah Marcel?" Ngakunya dari padepokan gitu. Dan ya udah, sampai saat ini saya masih dijaga karena totally saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya percaya takdir Allah Azza wa Jalla itu tetap yang utama sih. Jadi mau bagaimanapun ya tetap aman. Ini juga banyak yang setuju di luar sana dunia perdukunan itu dibubarkan, Bang. Gimana menurut lo? Ya bagus, memang seharusnya seperti itu karena di Pancasila kita, negara kita nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Ya kan? Jadi memang kita dituntut untuk lebih percaya ke Tuhan masing-masing, ke agama masing-masing daripada percaya perdukunan. Terus di luar sana banyak yang beralasan juga, tapi kan perdukunan ini salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar dari mana? Ikhtiar itu kerja dengan hal-hal yang masuk akal, bukan malah mengganti kepercayaan kamu yang harusnya ke Tuhan tapi ke orang ini gitu. Itu musyrik, udah lain lagi, bukan ikhtiar lagi maksudnya. Kan kalau menanggapi tanggapan yang kemarin dari Mbak Rara. Enggak. Akan somasi bahasa Somasi dari Rara gimana? Tanggapan somasi dari Rara? Ya udah biarin aja, kenapa emang? nggak ambil Tapi keputusan. tiga kali Bapak dikasih 24 jam. kesempatan untuk 3 kali 24. 3 kali 24. Kakak di 3 kali 24 jam suruh minta maaf oleh Rara. Gimana nih Bang? Iya nggak tahu ya. Apa minta maaf karena saya bongkar pawang hujan? Iya. Atau apa? Itu kan saya bongkar rahasia, nggak nyebut nama dia juga. Saya bahas itu bukan satu orang, tapi saya bahas itu kayak misalnya saya bahas tisu kebakar tanpa api. Semua orang yang mempraktekkan itu, ya begitu caranya. Jadi bukan bahas satu orang lah, aneh banget. Ya bagi saya sih itu promosi dia aja sih. Biarkan aja lah. Kalau lu sendiri kan nggak ketakutan. Kalau keluarga sendiri ada ketakutan nggak? Mungkin ngelarang lu ketika mungkin sampai akhirnya sekarang banyak musuhnya atau segala macam. Keluarga saya enggak, orang tua enggak. Istri malah lebih khawatir, seperti yang saya udah bilang, istri lebih khawatir ke wanita-wanita di TikTok dan medsos karena mulai banyak banget tuh ya. Kayak wah ini idaman nih, terus jangankan jadi yang kedua, jadi yang ke-14 pun siap gitu-gitu. Waduh, banyak banget yang kayak gitu-gitu. Kayak saya live di TikTok terus cuma senyum di kamera itu dijadiin video jedak-jeduk. Terus ditambah-tambahin lo hati-hati gitu-gitu. Nah, istri saya lebih khawatir saya tuh tergoda sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau perdukunan nggak sama sekali. Di Indonesia sendiri kan ya praktek-praktek seperti itu udah dianggap wajar di sebagian daerah. Itu bagian dari kebudayaan. Nah, kalau lu sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Perdukunan bukan kebudayaan dan saya tidak pernah membahas tentang budaya. Kayak contohnya dari dulu tentang debus saya itu jaga banget. Debus, sintren, tatung itu kan budaya asli Indonesia yang menunjukkan keajaiban. Saya tidak pernah bongkar rahasianya. Karena itu budaya. Kalaupun ada yang menyalahgunakan itu baru saya bongkar triknya. Kayak contohnya yang kebal-kebalan itu kan pakai teknik debus aslinya, tapi dipakai untuk jual jimat. Ya kan? Tapi dipakai untuk jual jimat. Nah, itu yang saya bongkar tuh yang menyalahgunakan budaya untuk membersihkan budaya kita yang harusnya untuk hiburan tapi disalahgunakan untuk penipuan. Nah, ini kan yang parah gitu. Yang kalau budaya saya dukung banget kayak debus, sintren, tatung dan lain sebagainya. Sel, tapi ada yang bilang nih, Sel. Pertanyaan terakhir ya. Saya dengan lo bergabung di dunia entertain ini kita bisa bilangnya dan jadi public figure, pasti kan tuntutan untuk membuat sebuah konten yang makin bagus itu kan juga semakin tinggi gitu. Cuma kalau lu sendiri kan karena memang awalnya itu konsepnya sebuah edukasi, lu sendiri terima nggak sih mungkin nantinya jika memang ini kalau kita bilang hiburan gitu, mungkin nanti ada yang diajak settingan sama dukun atau gimana? Nggak mau. Saya tetap idealis, saya ada idealis sendiri-sendiri. Kayak zaman dari dulu saya tuh diajakin untuk bikin konten kayak gitu kok, dengan bayaran-bayaran yang lumayan. Bahkan diajakin untuk promosi judi-judi, minuman keras dan sebagainya dari dulu dengan nominal tuh yang nggak masuk akal saya tolak-tolakin. Karena memang tujuan saya itu bukan untuk memperkaya diri atau bagaimana, tapi memang untuk edukasi doang sih gitu. Dan kalaupun hiburan ya, hiburan yang saya maksud itu adalah magic. Nah, bagi saya itu magic adalah hiburan yang paling jujur yang pernah ada. Karena kalau film kan kamu tahu semua ya, itu bohong-bohongan, acting doang. Magic itu kagetnya beneran, keajaibannya beneran bisa dipraktekkan di langsung juga, bukan editan. Itu yang akan dijadikan hiburan. Bukan berarti saya malah
ikut-ikutan bikin konten tarung sakti sama dukun lah. Bukan itu mah biarkan mereka yang membuat aja gitu. Sel, terakhir lu dari kasih mobil nggak Bang Salim? Apa? Terakhir dikasih mobil. Investasi ini Investasi di mobil bukan? hadiahin Enggak, mobil. Enggak. Taruh Kak. Enggak. Si Gus Samsudin mau ngajak damai gimana tuh Sel sebenarnya? Pembuktian bukan kamu Iya. damai.